Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida Farha dengan NIM 193340112 akan membahas materi mengenai gagal ginjal untuk memenuhi tugas diagnostik klinik kelas K. Adapun ruang lingkup bahasan yang pada kali ini akan saya bahas, yang pertama ada definisi, kedua klasifikasi penyakit, yang ketiga ada jenis-jenis pemeriksaan, yang keempat ada nilai normal, yang kelima ada etiologi, yang keenam ada jenis-jenis terapi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui bahwa ginjal adalah organ tubuh yang memiliki fungsi utama untuk menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dari darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit seperti kalsium, natrium, dan kalium dalam darah. Lalu, pada ginjal ini terdapat suatu penyakit yang biasa disebut sebagai penyakit gagal ginjal. Apa itu penyakit gagal ginjal? Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali, dan dalam hal penyaringan seperti pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Seperti yang kita ketahui bahwa ginjal kita dalam kondisi normal ini bekerja seperti ini. Pertama-tama, darah akan masuk ke glomerulus dan mengalami penyaringan melalui pembuluh darah halus yang disebut sebagai kapiler. Di glomerulus, zat-zat sistem metabolisme yang sudah tidak terpakai dan beberapa yang masih terpakai serta cairan akan melewati membran kapiler, sedangkan sel darah merah, protein, dan zat-zat yang berukuran besar akan tetap tertahan di dalam darah. Filtrat atau hasil penyaringan ini akan terkumpul di bagian ginjal yang disebut sebagai kapsula Bowman. Selanjutnya, filtrat akan diproses di dalam tubulus ginjal. Nah, disinilah air dan zat-zat yang masih berguna yang terkandung dalam filtrat akan diserap lagi dan akan terjadi penambahan zat-zat sampah metabolisme lain ke dalam filtrat. Hasil akhir dari proses ini disebut sebagai urin atau air seni. Perlu diketahui pada seseorang yang menderita penyakit gagal ginjal ini, ginjalnya tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada klasifikasi penyakit gagal ginjal, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit gagal ginjal akut dan yang kedua adalah penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal akut ini adalah penyakit di mana terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtrate rate atau disebut sebagai GFR yang terjadi selama beberapa jam hingga beberapa minggu, disertai dengan terjadinya akumulasi produk buangan termasuk urea dan kreatin. Pada penyakit gagal ginjal akut ini terdapat beberapa tingkat keparahan. Yang pertama ada disfungsi atau risk, kedua ada kerusakan atau injury, yang ketiga ada kegagalan fungsi ginjal atau disebut sebagai failure, yang keempat ada kehilangan fungsi atau disebut sebagai loss, dan yang kelima adalah gagal ginjal stadium akhir atau end stage renal disease. Kemudian ada penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal kronis ini di mana penyakit yang terdapat kehilangan fungsi ginjal progresif yang terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, yang dikarakterisasi dengan perubahan struktur normal ginjal secara bertahap yang disertai fibrosis interstitial. Biasanya, pada penyakit gagal ginjal kronik ini, penderita yang berada pada stadium akhir untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya diperlukan terapi penggantian yaitu seperti hemodialisis, peritoneal dialisis mandiri berkesinambungan, atau transplantasi ginjal. Pada gagal ginjal kronik, perburukan fungsi ginjal secara progresif ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau kita sebut sebagai LFG. LFG itu apa? LFG adalah indeks fungsi ginjal yang mencerminkan volume filtrat yang masuk ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu. Nah, nilai LFG ini relatif konstan dan memberikan indikasi yang kuat mengenai kesehatan ginjal. Kita bisa lihat pada tabel bahwa pada gagal ginjal nilai LFG-nya sebesar kurang dari 15 mili per menit. Sedangkan pada ginjal dengan LFG normal, nilai LFG-nya ini lebih dari 90 mili per menit. Kemudian, ada jenis-jenis pemeriksaan yang dapat diterapkan pada pasien gagal ginjal. Yang pertama ada tes urin, yang kedua ada ureum, yang ketiga ada kreatinin darah, dan yang keempat ada glomerular filtration rate atau GFR. Adapun pemeriksaan tambahan lainnya yang dapat dilakukan untuk memperkuat diagnosa, yang pertama ada pemeriksaan kadar asam urat, kedua ada pemeriksaan sistine C,
Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan beta 2 mikroglobulin. Yang keempat ada pemeriksaan inulin. Yang kelima ada pemeriksaan mikroalbuminuria. Dan yang keenam ada pemeriksaan zat berlabel radioisotop. Yang pertama ada pemeriksaan ureum. Ureum ini adalah produk akhir katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Dengan melakukan pemeriksaan ureum, ini sangat membantu dalam menegakkan diagnosis gagal ginjal akut. Dengan melakukan pengukuran ureum serum, kita dapat mempergunakan data tersebut untuk mengevaluasi fungsi ginjal, status hidrasi, menilai keseimbangan nitrogen, menilai progresivitas penyakit ginjal, dan menilai hasil hemodialisis. Pada pemeriksaan ureum terdapat beberapa istilah, yakni azetomia dan uremia. Azetomia adalah peningkatan ureum dalam darah, sedangkan uremia adalah kondisi gagal ginjal yang ditandai dengan kadar ureum plasmanya sangat tinggi. Penurunan kadar ureum plasma ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah penurunan asupan protein dan penyakit hati yang berat. Kemudian ada pemeriksaan kreatinin. Apa itu kreatinin? Kreatinin adalah hasil perombakan kreatin yang berisi senyawa nitrogen, terutama yang ada dalam otot. Kenaikan kadar kreatinin ini menunjukkan adanya kerusakan fungsi ginjal, terutama menyangkut fungsi glomerulus. Pemeriksaan kadar kreatinin dalam darah ini menjadi salah satu parameter yang penting yang digunakan dalam menilai fungsi ginjal dikarenakan hasilnya yakni relatif konstan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kreatinin ini efektif digunakan dalam pemeriksaan untuk mengetahui adanya gangguan fungsi ginjal. Kenapa begitu? Karena kreatinin ini diekskresikan oleh ginjal melalui kombinasi filtrasi dan sekresi, sehingga konsentrasinya relatif konstan dalam plasma dari hari ke hari dan kadar yang lebih besar dari nilai normal yang mengisyaratkan adanya gangguan fungsi ginjal. Namun, dalam pemeriksaan kreatinin ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin di dalam darah. Yang pertama ada perubahan massa otot, yang kedua ada diet kaya daging, yang ketiga ada obat-obatan seperti cefalosporin, aldactone, aspire, dan cotrimoxazole yang dapat mengganggu sekresi kreatinin sehingga dapat meningkatkan kadar kreatinin darah. Yang keempat ada aktivitas fisik yang berlebihan. Yang kelima ada kenaikan sekresi tubulus dan destruksi kreatinin internal. Dan yang terakhir ada usia dan jenis kelamin. Kemudian ada pemeriksaan kadar asam urat. Seperti yang kita ketahui bahwa asam urat diangkut dalam plasma dari hati ke ginjal. Di dalam ginjal, asam urat akan difiltrasi oleh glomerulus. Sehingga sekitar 98-100% asam urat direabsorpsi di tubulus proksimal setelah melewati filtrasi glomerulus. Sebagian kecil asam urat ini akan disekresikan oleh tubulus distalis ke dalam urin. Eliminasi asam urat sekitar 70% pun dilakukan oleh ginjal. Selebihnya akan didegradasi oleh bakteri di dalam traktus gastrointestinal. Pada slide ini, saya menampilkan metode pemeriksaan kadar asam urat. Biasanya, bahan pemeriksaan yang digunakan untuk asam urat ini berupa heparin plasma, serum, dan urin. Dan ada pemeriksaan sistatin C. Peningkatan sistatin C dapat memberikan informasi yang lebih awal pada penurunan GFR kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Sistatin C ini difiltrasi oleh glomerulus, kemudian direabsorpsi dan dikatabolisme oleh sel di tubulus ginjal. Keadaan laju filtrasi cairan yang menurun menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Kadar sistatin C ini tidak dipengaruhi oleh massa otot, jenis kelamin, usia, ras, obat-obatan, infeksi, diet, ataupun inflamasi. Kemudian ada pemeriksaan beta 2 mikroglobulin. Beta 2 mikroglobulin merupakan penanda yang lebih efektif dibandingkan dengan kreatinin serum dalam menilai keberhasilan transplantasi ginjal. Mengapa? Karena beta 2 mikroglobulin ini tidak dipengaruhi oleh massa otot, sedangkan kreatinin dipengaruhi oleh massa otot. Peningkatan kadar beta 2 mikroglobulin menunjukkan adanya peningkatan metabolisme seluler yang sering terjadi pada penyakit myeloproliferatif dan limfoproliferatif, inflamasi, dan gagal ginjal. Kemudian ada pemeriksaan mikroalbuminuria.
Mikroalbuminuria ini merupakan suatu keadaan di mana ditemukannya albumin dalam urin sebesar 30-300 mg per 24 jam. Keadaan ini dapat memberikan tanda awal dari penyakit ginjal, dan dengan mengkonversikan rasio albumin dengan kreatinin dari urin 24 jam, ini dapat digunakan sebagai penanda fungsi ginjal. Kemudian ada interpretasi data. Di sini saya menggunakan data dari artikel penelitian yang berjudul Gambaran Klinis Penderita Penyakit Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang dengan sumber http://journal.fk.unan.ac.id. Artikel ini merupakan jurnal kesehatan Andalas tahun 2018. Kita bisa lihat pada tabel kiri bahwa penderita PGK yang menjalani hemodialisis di rumah sakit tersebut usianya sangat variatif. Usia 40-60 tahun ini memiliki frekuensi yang lebih besar dengan persentasi 62,5%. Dengan jenis kelamin laki-laki, frekuensinya 59 dengan persentasi 56,7%. Dalam hemodialisis kurang dari 3 bulan, ini frekuensinya sebesar 85 dengan persentase 81,7%. Berdasarkan data tersebut, kita dapat simpulkan bahwa penderita PGK yang menjalani hemodialisis di rumah sakit tersebut pada periode Januari 2015 sampai Desember 2015 terbanyak pada kelompok umur 40-60 tahun dengan persentase 62,5%. Pasien dengan jenis kelamin laki-laki memiliki presentasi lebih tinggi, yaitu sebanyak 56,7%. Dan berdasarkan lama hemodialisis, lebih banyak ditemukan pasien yang menjalani hemodialisis selama kurang dari 3 bulan dengan presentase 81,7%. Adapun gambaran klinis penderita PGK yang menjalani hemodialisis di rumah sakit tersebut, kita bisa lihat pada tabel sebelah kanan. Berdasarkan data tersebut, bahwa keluhan yang paling banyak disampaikan oleh pasien ini berupa lemah, letih, dan lesu. Kemudian ada nilai normal. Nilai normal yang saya cantumkan di sini, ini rujukan dari Jurnal Pemeriksaan Fungsi Ginjal oleh Ferdiansah, Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Indonesia. Kita bisa lihat bahwa nilai normal pada pemeriksaan kadar kreatinin ini dapat ditentukan dengan dua metode JAF-E dan metode enzimatik. Untuk populasi dewasa dengan menggunakan sampel plasma atau serum, ini nilai normalnya yakni 0,3 sampai 0,7 mg per dl atau 27 sampai 62 mikromol per liter. Untuk nilai normal pada pemeriksaan kadar asam urat dengan menggunakan metode uricase, untuk wanita dewasa dengan menggunakan sampel plasma atau serum, ini sebesar 2,6 sampai 6,0 mg per dl. Dan untuk nilai normal pada pemeriksaan kadar ureum dengan spesimen plasma, ini nilai rujukan normalnya adalah 6 sampai 20 mg per dl, sedangkan serumnya 12 sampai 20 gram per hari. Dan Anda bisa melihat untuk populasi yang lain pada tabel berikut. Kemudian ada etiologi. Sini saya akan membahas yang pertama gagal ginjal akut. Penyebab gagal ginjal akut ini dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada penyebab prarenal, dan penyebab postrenal. Penyebab prarenal adalah berkurangnya aliran darah ke ginjal. Hal ini disebabkan oleh 4 faktor ini. Yang pertama ada hipovolemia. Hipovolemia adalah volume darah yang kurang. Ini terjadi karena terjadinya pendarahan yang hebat. Yang kedua ada dehidrasi. Dehidrasi ini adalah kekurangan cairan. Ini terjadi mungkin karena terjadinya muntah-muntah, diare, berkeringat banyak, dan juga demam. Yang ketiga ada obat-obatan. Obat-obatan ini dipengaruhi oleh seperti obat diuretik yang dapat menyebabkan pengeluaran cairan berlebihan berupa urin. Yang keempat adalah gangguan aliran darah ke ginjal. Ini dapat menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah ginjal. Yang kedua adalah penyebab renal. Penyebab renal ini adalah penyebab di mana kerusakan dapat terjadi pada ginjal. Yang pertama ada sepsis. Sepsis ini adalah sistem imun tubuh berlebihan karena terjadi infeksi sehingga menyebabkan peradangan dan merusak ginjal. Yang kedua adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis adalah kerusakan otot sehingga menyebabkan serat otot yang rusak sehingga dapat menyumbat sistem filtrasi ginjal. Hal ini terjadi karena trauma atau luka bakar yang hebat. Yang kedua ada peradangan akut pada glomerulus, penyakit lupus erythematosus systemic, Wegener's granulomatosis, dan Goodpasture syndrome. Yang keempat ada penyebab postrenal. Penyebab postrenal ini adalah penyebab di mana aliran urin dari ginjal ini terganggu. Yang pertama ada sumbatan saluran kemih,
di mana jika tekanan semakin tinggi maka dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan ginjal ini menjadi tidak berfungsi lagi. Yang kedua adalah pembesaran prostat dan kanker prostat. Ini dapat menghambat pengosongan kandungan kencing. Kemudian ada tumor di perut yang menekan serta menyumbat ureter, dan yang terakhir ada batu ginjal. Kemudian ada etiologi gagal ginjal kronik. Di sini Anda bisa melihat ya bahwa penyebab gagal ginjal kronik ini banyak. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan nefropati diabetikum. Yang kedua ada peradangan dan kerusakan pada glomerulus. Yang ketiga ada sumbatan aliran urin karena batu sehingga prostat yang membesar dan keganasan pada prostat. Yang keempat ada penggunaan obat-obat tertentu dalam jangka lama yang memang obat tersebut bersifat toksik terhadap ginjal. Yang kelima ada pembuluh darah arteri yang tersumbat dan mengeras sehingga menyebabkan aliran darah ke ginjal berhenti dan sel-sel ginjal menjadi rusak. Kemudian tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pun menjadi penyebab dari gagal ginjal kronik ini. Kemudian ada jenis terapi. Terapi terbagi menjadi dua, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi pada gagal ginjal akut terdapat 4 jenis pilihan. Yang pertama ada pengaturan diet kalium. Adapun jumlah yang diperbolehkan dalam diet adalah 40-80 mg per hari. Kemudian ada pengaturan diet natrium, yang dimana pada umumnya diet 6 gram NaCl ini baik sebagai permulaan. Kemudian ada mempertahankan kadar fosfor dan kalsium. Dengan mempertahankan kadar fosfor, serum normal dapat mencegah osteodistrofi ginjal dan progresivitas ke arah GGK. Sumber makanan yang kaya akan fosfor seperti daging, telur, dan lain sebagainya pun harus dibatasi dan dapat diatasi dengan pemberian kalsium karbonat atau CaCO3 sebagai pengikat fosfor secara oral. Sehingga pasien GGK ini memerlukan 1000 sampai 1500 mg kalsium per hari untuk mempertahankan keseimbangan kalsium. Jika pemberian CaCO3 atau kalsium karbonat ini tidak menormalkan kadar kalsium serum atau terapi dengan 1,25 dihidroksivitamin D3 ini pun dapat dimulai dengan 0,25 mikrogram yang dapat ditingkatkan dengan interval 2 sampai 4 minggu untuk menormalkan kalsium serum. Kemudian ada pengaturan diet protein. Pengaturan diet protein ini berguna agar dapat memperlambat perkembangan gagal ginjal dengan atau tanpa diabetes. Jumlah protein yang diperbolehkan adalah 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram per hari. Kemudian, terapi non-farmakologi pada gagal ginjal kronik. Ini terdapat 4 jenis pilihan terapi. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, mengurangi proteinuria. Yang ketiga, mengubah atau modifikasi gaya hidup. Dan yang keempat ada terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini terdapat 2 macam, ada hemodialisa dan transplantasi ginjal. Kemudian ada hemodialisa. Terapi hemodialisa ini merupakan teknologi tinggi sebagai terapi pengganti untuk mengeluarkan sisa metabolisme atau racun tertentu dari peredaran darah manusia. Nah, jika kondisi ginjal sudah tidak berfungsi di atas 75% atau disebut sebagai gagal ginjal terminal atau tahap akhir, maka proses cuci darah atau hemodialisa ini merupakan hal yang sangat membantu bagi penderita. Mengapa begitu? Karena dengan menggunakan proses hemodialisa ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya memperpanjang usia penderita. Hemodialisa ini prosesnya disebut sebagai dialisis, yaitu proses berpindahnya air atau zat bahan melalui membran semipermeabel. Kemudian ada transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal yang melibatkan pencangkokan ginjal dari orang hidup atau mati kepada orang yang membutuhkan. Transplantasi ginjal ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien dengan gagal ginjal atau penyakit ginjal stadium akhir. Namun, pada transplantasi ginjal terdapat beberapa pertimbangan yang harus difikirkan. Yang pertama, cangkok ginjal ini dapat mengambil alih seluruh 100% dari ginjal, sedangkan hemodialisis hanya mengambil 70-80% faal ginjal alamiah. Kemudian ada kualitas hidup normal kembali. Kemudian ada masa hidup atau survival rate-nya ini lebih ramah, dan komplikasi terutama berhubungan dengan obat imunosupresif untuk mencegah reaksi penolakan. Ada terapi farmakologi untuk gagal ginjal akut. Terdapat beberapa obat yang dapat diberikan, namun terdapat pertimbangan khusus yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada furosemid, yang kedua ada metolazon, yang ketiga ada mannitol 20%, dan yang keempat ada dopamin. Dosis dewasa dari furosemid ini adalah 100 mg intravena, dan jika tidak ada respon dalam 1 jam, maka berikanlah 240 mg intravena. Dan jika diikuti pengeluaran urin, maka berikanlah 5-50 mg per jam. Lanjutkan infus atau 500-1500 mg per hari dalam dosis terbagi untuk mempertahankan pengeluaran urin. Pertimbangan khususnya dapat dilihat di tabel tersebut.
Kemudian ada dosis dewasa metolazon, ini 10 mg per oral dapat dikombinasikan dengan terapi diuretik loop untuk meningkatkan pengeluaran urin. Adapun manitol 20%, dosis dewasanya 12,5 sampai 25 gram intravena lebih dari 3 sampai 5 menit dan dapat diulang dalam 1 jam jika tidak ada respon. Jika diikuti pengeluaran urin, maka berikanlah 20 ml per jam manitol 20% bersama dengan furosemid. Dan pertimbangan khususnya terlampir pada tabel tersebut. Kemudian ada dosis dewasa dari dopamin ini 1-5 mikrogram per kilogram per menit intravena. Pengobatan gangguan ginjal akut dengan menggunakan diuretik ini belum ditujukan untuk mempercepat pemulihan gagal ginjal akut atau memperbaiki prognosis, namun diuretik ini dapat memfasilitasi kelebihan cairan. Adapun diuretik yang paling efektif digunakan adalah manitol dan diuretik golongan loop. Manitol ini memiliki efek diuretik yang cepat tetapi singkat dan berdasarkan sifatnya dapat melintasi glomerulus secara lengkap, praktis tanpa reabsorpsi di tubuh hingga penyerapan kembali air dirintangi secara osmosis. Kemudian ada dari diuretik golongan loop, ini memiliki efek diuretik yang kuat tetapi singkat, sekitar 4-6 jam. Adapun obat-obat yang masuk ke dalam golongan ini adalah furosemid, butymanida, dan etacrinat. Terapi diuretik terdapat penyebab resisten diuretik dan solusi terapi potensial yang dapat dilakukan. Contohnya, jika kelebihan asupan natrium, maka dapat menghilangkan natrium dari sumber nutrisi. Jika terdapat penurunan laju aliran darah, maka hentikan penggunaan obat. Kemudian jika terdapat peningkatan reabsorpsi natrium, maka kombinasi terapi diuretik dengan membatasi natrium. Dan jika nekrosis tubulus akut, maka solusi terapi potensial yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan dosis diuretik, tetapi jangan dilakukan terapi kombinasi diuretik dan tambahkan dopamin dosis rendah, dan lain sebagainya dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian ada terapi farmakologi untuk gangguan gagal ginjal kronik. Penata laksanaan terapi ini bertujuan untuk menangani penyebab primer gagal ginjal, menghilangkan atau meminimalkan kondisi komorbid, mencegah atau memperlambat penurunan fungsi ginjal, menangani gangguan metabolik, mencegah dan menangani penyakit kardiovaskular. Pasien gangguan gagal ginjal kronik harus melakukan evaluasi untuk menentukan diagnosis jenis penyakit ginjal, kondisi komorbid, stadium kerusakan ginjal menurut GFR, manifestasi klinis, faktor risiko penurunan fungsi ginjal, dan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Manifestasi klinis yang paling umum muncul terjadi pada pasien gagal ginjal kronik stadium 4 dan 5 ini meliputi hipertensi, anemia, malnutrisi, mineral bone disease, neuropati, dan memburuknya kualitas hidup pasien. Adapun terapi farmakologi yang dapat diberikan pada pasien gangguan gagal ginjal kronik terkait dengan manifestasi klinik yang ditimbulkan, diantaranya adalah pada kondisi hipertensi diberikan antihipertensi golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACEI dan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, calcium channel blocker CCB, dan diuretik. Untuk kondisi anemia diberikan erythropoietic stimulating agent atau ESA. Untuk kondisi mineral bone disease diberikan agen pengikat fosfat, vitamin D, dan kalsimimetik. Hiperlipemida diberikan terapi golongan statin, dan edema diberikan terapi diuretik. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan antara lain membatasi protein hingga 0,8 gram per kilogram per hari dan tidak merokok untuk memperlambat progresivitas gangguan gagal ginjal kronik dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular serta olahraga. Berdasarkan materi yang telah tadi disampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, penyakit gagal ginjal adalah satu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium, kalium di dalam darah atau produksi urin. Gagal ginjal terbagi menjadi dua, yakni gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Adapun jenis-jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan yakni tes urin, pemeriksaan ureum, kreatinin darah, GFR, kadar asam urat, cysteine C, beta-2 mikroglobulin, inulin, mikroalbuminuria, dan radioisotop. Adapun jenis terapi dan pilihan terapi pada penyakit gagal ginjal kronik maupun akut dapat dilakukan secara terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.